Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andriani, JGP Angkatan 11 dari SMKS Progresif Batu Sangkar. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Kali ini saya akan mengkoneksikan antara modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Model refleksi yang dipakai adalah 4P, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, yang keempat penerapan ke depan. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya memahami relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia adalah pelaksanaan pendidikan berorientasi pada murid atau anak, di mana tujuan pendidikan adalah murid, dan murid. Jadi semua yang dilakukan dalam bidang pendidikan dan pendidik harus berorientasi pada anak sesuai dengan azas yang diterapkan Ki Hajar Dewantara di Taman Siswa, yaitu yang pertama bebas dari segala ikatan, yang kedua dengan suci hati mendekati sang anak, yang ketiga tidak meminta sesuatu hak, yang keempat namun berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, namun mempunyai nilai yang luar biasa. Ki Hajar Dewantara melihat bahwa berorientasi pada anak ini adalah hal yang paling utama dan esensial bagi seorang pengajar. Saya juga mendapatkan pencerahan dari syairnya Ki Hajar Dewantara yang berbunyi, "Kita saat ini hidup di masa transisi. Di sekitar kita perubahan sedang terjadi. Hilangnya kebiasaan lama membuat kita sedih. Namun di saat yang lain hal-hal baru itu membawa kebahagiaan. Kadang kita menempatkan diri melawan perubahan kebiasaan. Tapi di saat lain kita juga pergi dari kebiasaan kuno itu. Lambat laun kita akan menyadari bahwa percuma saja untuk melawan apa yang tidak bisa dielakkan. Dan bagaimana semua itu datang pada waktunya. Lalu kemudian kita akan berekonsiliasi dengan diri sendiri terhadap apa yang tidak bisa dihindari. Karena kita tahu apa yang datang bukan pilihan kita, tapi memang betul itu kebutuhan kita." Ki Hajar Dewantara 1935. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah ketika saya memahami cara kerja otak manusia, yaitu cara kerja otak lambat dan cara kerja otak cepat. Pemahaman tentang cara kerja otak manusia tersebut saya jadikan dasar tindakan saya sebagai seorang guru penggerak. Selanjutnya saya memahami bahwa seorang guru bukan hanya sebagai pendidik saja, tapi juga memahami peran dan nilainya sebagai seorang guru penggerak. Sehingga saya banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran guru penggerak agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri saya. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama berpihak kepada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat mandiri, sedangkan yang kelima adalah inovatif. Peran guru penggerak juga ada 5. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi mentor bagi guru lain, yang keempat menjalin kolaborasi, yang kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang saya pahami adalah tujuan dari proses pendidikan yang dilakukan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mendidik adalah menuntun, bukan memaksakan kehendak pada anak-anak, yang menurut Ki Hajar Dewantara berhamba pada anak, di mana pendidikan yang berorientasi pada anak ini merupakan hal yang paling utama dan paling esensial bagi seorang pengajar. Untuk mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru penggerak harus memiliki nilai dan peran guru penggerak. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya bagaikan kata yang telah keluar dari tempurung. Artinya, dengan adanya pencerahan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana orientasi pendidikan adalah murid, dan saya memahami bahwa sebagai seorang pendidik, saya harus mampu menuntun murid saya untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, di mana siswa ditempatkan sebagai objek pembelajaran. Yang kedua, seorang guru dinyatakan gagal mendidik ketika nilai siswa yang diajarnya rendah. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, karakteristik siswa kurang terperhatikan. Sekarang saya berpikir bahwa setiap siswa terlahir sesuai dengan kodratnya masing-masing, yang membuat mereka berbeda. Pembelajaran berpusat pada murid, berhamba pada anak, di mana dalam setiap proses pembelajaran didasarkan kepada kebutuhan dan minat dari anak. Terapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak. Yang pertama, menerapkan pembelajaran berpihak pada murid dengan menuntun pembelajaran siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, lebih inovatif dengan membuat model, media, dan metode pembelajaran yang interaktif yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, mandiri, yaitu mengikuti kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan motivasi diri. Reflektif, berpikir terbuka untuk menerima masukan atas kekurangan dan kelebihan saya.